warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa abdi kamalih. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahbaz wa linnahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ucapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan puji beserta syukur yang mengusami karena lekleman niki alhamdulillah yang mengusami boleh hadir karena nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih tidak nikmat umur dulu. Hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian. Mudah-mudahan kehadiran yang mengusami terus tercatat sebagai orang-orang yang tekun, orang-orang yang istiqomah dalam kebagusan, tekun istiqomah dalam segala macam kewajiban, hingga pada akhirnya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama harap abid mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada kami selawat beserta salam tercurah-curah kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kuat dan berselawat. Ada dicintai syafaatul kubra, syafaatul uzma, tentu dengan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lekleman niki yang mengusani masuki bulan Muharram, bulan tanggal 5 bulan Muharram. Arti Nabi jamaah sekalian bahwa yang mengusani berada dalam tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah niki jamaah sekalian lain tentuan sebagai awal tahun baru Islam di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Dari musyawarah para sahabat baginda Rasul, beliau bermusyawarah untuk menentukan kalender Hijriah, untuk menentukan awal tahun baru Hijriah, dengan berbagai masukan, dengan berbagai alasan. Masing-masing sahabat niki jamaah sekalian mengajukan mulai penanggalan tanggal seki, tanggal 1 Hijriah. Rasa berpendapat sahabat ada yang dimulai oleh lahir baginda Rasul. Sahabat berpendapat ada dimulai tahun baru oleh diangkatnya baginda Rasul sebagai Nabi dan Rasul. Arab berpendapat oleh mulai tahun baru Hijriah, tahun baru Islam oleh mulai hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari berbagai macam pendapat-pendapat, para sahabat musyawarah akhirnya memutuskan mulai tahun baru Islam yakni penanggalan tahun baru Hijriah, yakni ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, yang pun mulai awal bulan Islam niki dimulai oleh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, pada 12 bulan. Nah, niki yang pokoknya nampun tahun baru Islam dimulai oleh hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki makna yang luar biasa. Lebih mana karena pada saat itu awal mulai terjadi kesuksesan, terjadi sesuatu yang membawa awal kebaikan dalam perjalanan syiar daripada Islam yang memulai oleh hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata hijrah jemaah sekalian, makna namun kena hijrah niki adalah pindah kena. Pindah. Waalaikumsalam. Yang pun dalam Islam hijrah niki dibagi menjadi dua. Para dari hijrah nubuwah, sang kedua dari hijrah nafsiyah atau hijrah qalbiyah. Dengan hijrah nubuwah niki lain kaunara. Waktu sapindah hijrah baginda Rasul dari Mekah menuju Madinah, makin hijrah nubuwah niki kaunara. Ala sekali dalam sepanjang hidup, sekali dalam sejarah, yakni hijrah para hijrah nubuwah. Waktu sapindah baginda Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi nara hijrah setelah Fathu Makkah, ya beserta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara harfiah, namun hijrah secara nafsiyah, secara kalbiah niki sampai sepanjang tahun, sampai sepanjang hayat harus terhijrah. Karena hijrah nafsiyah, hijrah oleh perbuatan lengi menuju perbuatan bagus. Namun ini misal itu berbuat masilian, buat kemaksiatan, dosa salah masih boleh gawe, makin dimulai tahun baru ini berhijrah. Akhir saat lebih perbuatan kebagusan amal ibadah sholat mundagawi. Dan hijrah nafsiyah, dan hijrah kalbiyah. Ambil ui biasa, apiangan dengan bebas, apiangan dengan sholat, makin mulai kerisaan dalam bulan Muharram niki, awal tahun baru Islam niki, dari yang tidak baik menuju baik, oleh lengme menuju sholat. Ia kena hijrah secara nafsiyah atau hijrah secara kalbiyah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hijrah niki tentu semakin berumur umur niki, hakikat sebenar semakin kita jatah hidup di dunia semakin berkurang. Untuk juga jemaah sekalian, dengerin mulai awali tahun baru niki dengan berbuat beramal ibadah semakin bagus sisi tahun-tahun sawi. Namun dengan gawe ibadah lebih bagus di tahun sawi, dia keparangan dengan beruntung. Yang membaca baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, wa man kana yawmuhu mithla amsi bahwa makbul. Saya pada kebajun le sawi kerjasamanen pada
pegawaian sawi dan jasa nane berarti manusia dulu termasuk dengan rugi. Dengan rugi. Misal tahun sawi pada kelas ibadah pas-pasan dama tahun baru Islam makin tinggi pada doang malah sawi itu tergolong dengan rugi. Dengan peningkatan. Wa man kana yawmuhu khairan min amsi bahwa rabih. Lalu apabila saya pegawaian sawi itu lebih bagus, saya pegawaian sawi pegawaian sana ini lebih bagus dari pegawaian sawi, berarti ia termasuk dengan beruntung. Ada peningkatan. Tahun sawi baik berjamaah setahun baru 2 kali bisa. Makin berusaha tahun baru hijrah ini semakin rajin baik berjamaah, semakin rajin pegawai sembahyang, berarti ia termasuk dengan beruntung. Namun mampu tingkatan amal jariah lebih bagus dari tahun sawi, ia termasuk kita dengan beruntung. Lalu Rasulullah SAW, wa man kana yawmu syarran min amsi bahwa mal'un. Lalu apabila lebih lenge pegawaian sana ketimbang sawi, pegawaian sa nane lebih lengean di pegawaian sawi, berarti bahwa mal'un dengan seluruh termasuk dengan laknat sehingga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Uli tahun sawi ini baik berjamaah. Berbaik keadaan pasti minta tahun baru Islam telah. Tahun sawi ini kalau sembahyang pol. Tahun sana ini semakin lepung lepas. Lamunan di apot ya gawe, lamun apot ya gawe. Nah, lamun model manusia berarti perlu termasuk dengan laknat sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena gembir seharus semakin bagus justru semakin lengeh yang terlaknat sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal tahun baru hijrah niki Muharram. Menapi kelebihan sehari bulan Muharram. Lamun di dalam bulan Ramadan jamaah sekalian, kemudian pun memiliki keistimewaan kelebihan bulan Ramadan niki karena hari-hari bulan Ramadan, karena suku malam bulan Ramadan dijan sisi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Di dalam bulan Ramadan amal ibadahmu tertingkatan mulai 70 sampai 1 sampai 700. Di dalam bulan Ramadan arah suku malam kebaran Lailatul Qadar yang mulia bulan Ramadan jemaah sekalian. Lamun bulan Zulhijjah, kemudian bulan Zulhijjah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dikatakan bahwa Allah memuliakan bulan Zulhijjah. Lain di dalam bulan Zulhijjah itu yaitu dengan persyariatan untuk melaksanakan ibadah haji yang mulia bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Rajab, kemudian bulan Rajab dikatakan bahwa bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan Rajab beda jemaah sekalian arah suku malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 17 bulan Rajab. Ya tahu lalu terima wahyu salat baginda Rasul yang dikenal dengan Isra Mi'raj yang pemulia bulan Rajab. Terus kemudian ampun bulan Muharram dikatakan istimewa bulan Muharram. Ternyata di dalam bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting, banyak kejadian-kejadian
yang menunjukkan bahwa di dalam bulan Muharram terjadi kesuksesan, terjadi keselamatan dalam perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup Nabi dan Rasul dengan awal terciptanya dunia beserta isinya, yakni pada bulan Nabi, bulan Muharram. Terbukti jamaah sekalian. Jadi dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram niki insyaallah jatuh bulan Muharram tanggal 10 niki lewat di Jumat. Yang peladaran Asyura yang bertesuruh anjuran berpuasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Karena demi pertama ia tahu anta jarian langit ke bumi. Dia tahu kejadian di tanggal 10 bulan Muharram. Dia tahu kebiak langit bumi ini dia tahu kebiak. Di dalam kitab ini diceritakan, dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarkandi bahwa bumi langit ini kejadian selama 7 hari dan ia selesai pembangunan selesai kejadiannya itu yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Saat kedua, ia terjadi surga oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Saat kedua, di dalam tanggal 10 bulan Muharram ini ia kebebasan Fir'aun dari kejaran tentara kebebasan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Ia terbebas. Waktu saat menyeberang lautan, Nabi Musa alaihissalam disuruh lempar tongkat di laut tinggi berubah jadi jalan daratan. Terus pas demi Nuh bebas dari selamat dari kepungan Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam selamat pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua keistimewaan pada zaman baginda Rasulullah ternyata mulai dari kejadian Nabi Adam jemaah sekalian. Nabi Adam alaihissalam selesai kejadian tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Puasa selesai Nabi Adam, tiupan roh Nabi Adam, dinyatakan ada tinggal di dalam surga Nabi Adam ini tanggal 10 bulan Muharram. Endah Nabi Adam turun oleh surga menuju dunia ternyata pada tanggal 10 bulan Muharram. Diterima ampun Nabi Adam alaihissalam di dunia tepatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini yang luar biasa keistimewaan searang bulan Muharram ini. Hingga disebut juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sampai di Madinah berketuan baginda Rasul dari salah seorang sahabat dengan ini kemilkan Basel. Waktu nikah dengan Yahudi atau sisa-sisa umat daripada Bani Israel umat Nabi Musa jika lalu mengambil puasa bulan 10 bulan Muharram. Kebetulan waktu nikah baginda Rasul ya di Madinah pada waktu beliau bertanya ini lalu tanggal 10 bulan Muharram. Ya pun kadorin baginda Rasul, oh ya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini dalam puasa Asyura. Tapi jawab baginda Rasul, oh aku lebih berhak daripada mereka. Ya betul, aku lebih berhak. Kamu menunjuk pada Daud puasa Asyura. Nah, untuk membedakan ada yang sakit pada pegawai tidak kecil luar daripada Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti dengan sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini tanggal 10 doang. Mondeu ini anjuran. Ya, itulah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Waktu baginda Rasul, oh aku jalema lamun sampai itu umur untuk membedakan desa pas tanggal 10 doang tergawe puasa sunnah ya puasa lema di tanggal siwa bulan Muharram dia bersama lalu kendala baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia.
yang punya sunnah mulai puasa Tasu'a tanggal Siwa, puasa Asyura, ataupun kita puasa pada tanggal 11-nya boleh. Apakah ganggu dengan puasa di tanggal 10 bulan Muharram? Ganggu. Boleh. Terus lanjutkan sampai tanggal sila. Cuman yang ada keterangan baik dari kitab Tamliul Ghafilin maupun kitab-kitab yang lain banyak menjelaskan ya sebuah hadis saya puasa sunnah tanggal 10 bulan Muharram yang tampun dosa salah setahun sawaliwat. Ya berlebihan ini. Jadi dosa salah setahun sawaliwat tampun si Allah Subhanahu wa taala. Lamun berpuasa di Julu Arafah 2 tahun tampun dosa sawaliwat, dosa setahun yang akan datang. Jadi kita lebihkan. Dalam kitab Tamliul Ghafilin diriwayatkan bahwa Sayyid puasa Asyura yang tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala 10.000 pahala malaikat. Dan untuk kelebihan Man shoma yaumi Asyura minal Muharram a'tahu Allah taala thawaba asyrat alafin malak. Saya puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram Allah ijab pahala para pembeli pahala 10.000 malaikat. Nah ini kelebihan. Terus namun dengan puasa sejelur doang di tanggal 10 bulan Muharram ijab pahala para pembeli pahala dengan haji ke umrah. Bila-bila 10.000 orang yang mengerjakan haji dan umrah. Dan diberikan 10.000 dengan sak mati syahid. Nah, ini insyaallah Allah putus sehat dengan sehat jamaah. Sila ngiring untuk berusaha puasa sunnah pada tanggal 10 bulan Muharram lemak di Jumat. Sabdoi kemampuan kesehatan sila diawali oleh tanggal 9, 10 bahkan arah ida jamaah mutang kita ida alhamdulillah arah jamaah puasa mulai puasa oleh tanggal 1 bulan Muharram alhamdulillah silam. Ini juga dianjurkan dan boleh baik dari apa yang dijelaskan dalam kitab maupun hadis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian keistimewaan endah teriwayatkan di dalam kitab niki. Kemudian pun begitu banyak keistimewaan di dalam bulan Muharram niki. Kita lanjutkan dengan peristiwa ia tahun endah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tahun endah Nabi Ibrahim bebas dari api waktu sedut Raja Namrus di tanggal 10 bulan Muharram. Ia tahun kembali kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat hilang di tanggal 10 bulan Muharram. Ia tahu berlaku kapal Nabi Nuh lain waktu terjadi kiamat dunia ini. Jadi banjir kurang lebih selama 6 bulan di dunia ini, tenggelam dunia ini. Maka Nabi Nuh selamat dari banjir bandang ini dengan umatnya, dengan segala makhluk yang ada di bumi yang dinaikkan dalam kapal Nabi Nuh niki tepatnya di Jelu tanggal 10 bulan Muharram. Dia tahu. Nah, ia keistimewaan bulan Muharram niki. Endah ia sehat Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang begitu keras pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan itu masih kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 bulan Muharram. Nah, Munafi digawe jelun tanggal 10 bulan Muharram. Di dalam kitab ini panjang lebar dijelaskan ya, sunnah rendah tanggal 10 bulan Muharram itu mandi karena di dalam sebuah riwayat dijelaskan ternyata ia don kebedah air zam-zam sumur yang ada dalam zam-zam niki untuk menuju dialiri kepada sungai-sungai yang terkenal di dunia. Dari tanggal 10 bulan Muharram jelaskan.
endah ya pot kesuru le dalam tanggal julu bulan Muharram ini 10 Muharram lamun bahasa mangkin bahasa Bupati Lombok Tengah ya Rahman Rahim julu kasih sayang memang tentu pada tanggal 10 bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Ketua Pemudun, ketua Perotak, kami saya ibu dia minta bersedekah untuk anak yatim, menurut sampai bulun dalam kitab niki tangkap derajat tiap-tiap helai rambut anak yatim ini jangan. Ya kelebihan le jalur tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan panjang lebar pirang penjelasan berbicara tentang musaf. Dalam kitab ini penjelasan lamun anak yatim mati ina masih aman ya lesu sampai oleh murid dulu berdoa. Lamun anak yatim mati ama masih ina suruh sampai jauh ada murid. Mau nanya lamun mati ina ama segera iya wani anak iwang pun. Nah kemudian ternyata dalam kitab ini dijelaskan tiap helai rambut bulu anak yatim ini ia syarat sebab dia kampung dosa salah, ia syarat sebab dia angkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian karena itu peduli terhadap anak-anak yatim. Ini ya pola tu dia sekedar sampai burun doang lah tu dia pengen keteng dia kita lalu lamun kau sedekah mana-mana baik dia mudah-mudahan selamat terus malam itu terus dianjurkan ini maupun mama malam kita suruh bercelah pakai celah atau celah makan ini untuk menghindari atlet sandin dari sisi penyakit rabun ini sunnah bercelak dari kanan Nina maupun mama. Ini hal-hal sada gawe di samping sasurut dan gawe puasa sunnah. Ada hal-hal demi dua puasa diikuti dengan memelihara hablum minan nas. Bicara yang dibanyak bersedekah, anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang dalam kekurangan ini dia tetap bersedekah di jalur tanggal 10 bulan Muharram. Jemaah, pokok sesuai dengan kemampuan tersirat. Dia dapat syukur-syukur baru, tapi kaputan, tapi belanja anak yatim ini. Lek situng tanggal 10 bulan Muharram. Ada yang disebut dengan hari Asyura. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makin dengerin lanjutkan tentang pembahasan kitab Mukhtarul Hadis. Kita sudah sampai pembahasannya hadis yang ke-448. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bi bayhima wa in kadama wa kadzaba muhiqat barakatu bairihima rawahul Bukhari. Jadi hadis ini mengajarkan yang pengusaha berbicara tentang jual beli, berbicara sering regak, waktu bisa berjual beli, waktu bisa berusaha. Al-bayyani bil khiyar. Waktu sajurkah niki jamaah sekalian antara penjual dan pembeli bebas, seling tawar, yang tinggi, yang bawah, atau yang penjual.
selama pada redha. Dari kaum kanggo apakah ia boleh melanjutkan pembelian atau penawaran ini malam yatafarraqa selama iman berpisah. Yang saran dengan jika jual beli niki arah tak berjalan. Lamun arah batur jika lalu nawar, jika lalu berkah, jadi kita dalam berkah. Barang juluan selesai. Walaupun kira-kira barang umum terganggu, walaupun kira-kira barang satu dari lebih si penawaran ikan diganggu, alur juru selesai, dia kena tinggi. Ane terbeli misal bawang sunnah, jadi semeni, alur kena itu dulu. Ada dengan tidak lalu sering baca. Barang mahal lalu, kita sepenjual berhak untuk menawarkan lagi dengan salahin. Alur wanda tinggal ini kau semua. Dede nuansa dainnya ada si tukang belin, dekan gonden pagi sani semua. Ada enggak mandang si kaya anu itu semuanya. Ada bayu burung nuah, bola kan. Ada bila kita kan di sekolah itu semuanya si jual. Awane baru kan itu. Ndak pikiran kawal. Suku barang ini kesak jika lada jirga kecebang batur. Ini kamu. Selama boleh melanjutkan atau boleh pembatalan ketika belum berpisah. Dalam jual beli ini arah barang-barang khiyar syarat, khiyar aib dalam berjual beli. Kan khiyar arah barang khiyar salam. Dengan khiyar salam dan boleh jamaah sekalian. Dan ini yang terjadi makin karena perkembangan zaman. Pernah kita ditanya berhukum dengan COD. Ya wa mulai dalam Islam terbarang salam. Ya salam ini artinya pesanan. Lalu dengan satu syarat, kita waktu saya pesanan nomor terganggu. Andi jodoh, andi ruah, andi kabali, andi haji. Oleh itu disebut dengan salam ini barang di dalam jual beli. Oleh cara mati COD. Apakah yang akan kita hindari? Itu kau hindari karena zaman. Lalu tentu tetap kita berpegang pada aturan. Jangan saling tipu menipu. Harus kejujuran antara si dengan pesan COD kerja dengan kirim COD. Nah, ketika terjadi permasalahan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan gharar, penipuan di barang. Yang paling perlu waktu saja jual ajarkan ini adalah kejujuran. Kepada sering percaya, insyaallah. Dan mau sering percaya ya serta menjaga kualitas. Ada yang sholah ini terbarang dengan barang. Ada yang kurang sholah, jujur kita katakan kurang sholah. Ada yang langit, barang dalam langit, lalu buat jujur. Jadi barang langit jadi sholah, barang sholah jadi langit. Harus benar-benar bisa ada nih gaji maka barang kan di kelas sekian, di kelas 2, kelas 3 berarti dia jujur kan. Musa kelas sekian dia sholahan barang di sini juga. Kemudian banding angkat. Dan di kelas 2 sebenarnya aja di sini juga. Nah, dari tenda itu si tukang pembeli dia tenda hanya lalu. Separuh mungkin pada mungkin sangkok atau terima. Pindahnya ngos masih dipegang. Padahal pindah darah otak ya jelas. Kira ini sudah di darah otak. Mau bareng ya, udah tergoreng nonton di otak nono. Amin dende bani ya wajib kesal. Dari kerennya tidak bisa berlian. Mandir dia dulu kena berbagi. Ya, mana dengan berusaha pindah berarti lebih seru. Dia kena kuat kalau bila siru. Ano beli dengan dede karena dia berkecuali bila siru beli. Pokoknya mune santu ne kango ya serta negara bani aja rakyat kami mau kita kepilih konten dan pindah nenos memang kawan saat tebing berukan
sambil murah, masya Allah. Untuk lelawang kalau dia kuat lalu harus sama lagi di jamaah. Nah, ini ada tata cara. Kemudian pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayin sadaqah wa bayyana, andin sholah, barang senun wa bayyana, dari kejelasan itu sholah. Andin lengi kejelasan itu kurang bagus atau lengi nih doang tok cacat barang seperti doang. Ani berarti itu jujur. Ada yang mau anu eja kanu eja jauh nih. Ada yang kanu setiap barang pergi anu nih dosa cacat yang jadi kita masuk juga khiyar syarat atau khiyar aib di negara karena ada cacat. Nah, dengan kesanggupan selama dia taparroqa malam dia taparroqa sebelum dia berpisah di tempat itu. Burika lahuma fi ba'ihima. Saya jujur di dalam berjual beli. Dia katakan yang sejujurnya burika lahuma fi ba'ihima. Dia akan diberkati. Anda itu kerja berjual bikin tidak berkah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in katama wa kadzaba. Alaku apabila wa in katama, apabila ada jelek atau cacat atau kita tidak jujur, cacat memparan sholat, memparan cacat misalnya. Wa kadzaba atau kita berbohong. Berbohong. Muhitat barakatuh baihima, maka akan dicabut keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ketika kita berjual beli. Nanti ya Mas. Dan hadis ke-448 ini mengajarkan dan pengusahi berbicara bermuamalah, ya, berhubungan baik melalui hubungan yang lain maupun terlebih-lebih dalam berjual beli. Oleh baginda Rasulullah SAW, inti jamaah sekalian di dalam hadis ini disuruh saling percaya, disuruh jujur, disuruh adanya sholah katakan sholah, adanya lenge katakan lenge. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah ketika berjual beli. Lalu apabila terjadi ketidakjujuran atau ketidaktransparan dalam berjual beli, maka Allah akan mencabut keberkahan dalam berjual beli. Hadis yang ke-449. Yuksab ta'amu ta'amul walimati yud'a ilaihil aghniya wa yudrakul fuqara. Supuk makanan sangat lengit, makanan sangat lengit. Pesan baginda Rasul ta'amul walimah, yakni makanan dengan begawi. Begawi sabermin yud'a ilaihil aghniya, sakit gawe pesilat dengan sugih doang. Ia paling kejelek, paling terangkat makanan ini. Makanan dengan pegawai, saya gawe mau pesilat gajian sugih doang. Dengan sugih doang mau pesilat. Mau dengan sakit arahnya ini, tuh. Ia makanan niki, makanan paling jelek. Dia pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yudrakul fuqara. Dait lamun dengan jenara dengan miskin dia pengen dia pesilat. Dia nundang. Dia wah sasugi doang menundang. Mau satu deket kiri kanan dengan wah kekelolaan di atau serba kekurangan ngomong ante terlalu dibuat pesilat. Nah, hukum makanan mundaranan mengkelorang di dalam pegawai, pegawai di dalam pesilat dengan sugi doang niki ya makanan yang paling lengit, makanan paling jelek. Insyaallah kemudian perusahaan dia yakin miskin tentu sama bertujuh pada perbedaan. Sugi miskin dia beda.
Lamun mau sedekah tinggi jangan sekalian. Karena hukum makanan samun tepia kalau tinggal seno sangat lengin ketiga makanan seno sangat tersila dengan sugi doa. Allah Subhanahu wa taala makin karena kita pakai sedikit itu lanjutkan seperti itu sebelum kita tutup. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala mu'allif bagi berbicara tentang masih di dalam masalah sembahyang, masailu yajibu ala abadi wa ummahati amru awladihim wal mumayyizina bis salati idza balagu sab'a sinina wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ila al-bulugh. Kewajiban ina amat kita selaku dengan doa mudah berdoa bija jari sudah kumayis artinya tahun kena dia manja balik lagu anda tahun kena untuk menyuruh dia sholat amru awladihim wal mumayyizina bis sholat sekedar sudah sembahyang dengan tahun kena ini kewajiban dengan doa. Ila balagu sab'a sinina wansa berumur 7 tahun mulai perintah sembahyang. Paling abdul ketika 2 tahun kena mundira aja sembahyang ini paling bagus. Tapi dalam kitab niki oleh memulai menjadi kewajiban dengan doa, lalu kemudian dijadikan berumur 7 tahun suruh sembahyang anak, sembahyang. Teman kamu kerasi ini dulu. Lalu sudah sembahyang dan dulu. Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ila al-bulugh. Wajib menemukan kerasi ini kena menemukan sampai bahaya. Wajib untuk menjadi apabila wan berumur balik. Wan berumur 10 tahun masih doang abot memang beli sembahyang. Dan ini dia agak kerasa. Bila perlu ditemakan dapiaran sujadah si teropang lamun dia pilih sembahyang lamun berumur 10 tahun ia cerita. Nah dari yang teringat karena paling afdol jamaah sekalian adil sandi arti putus ketika terbaca petiha isi bijajari yang buat anjuran namun sekadar ilmu petiha aja ide dengan doa kesuruh aja anak tersendiri baru terserah itu guru. Nah ini petiha sekadar bacaan mende karena bacaan petiha ini adalah salah satu rukun daripada sholat. Rukun sembahyang. Jadi ia terbaca setiap jelo semalam 12 kali. Bahkan apapun hajat yang urusan nabi muda endeng bacaan berbeda. Ya perlu sekali sendirman bijajari niki nongga atau urusan lain ada kita julu guru dengan doa. Paling bagus, paling abdul. Ada sandi kita daerah keduduk. Sekarang mana-mana bacaan petiha kita kodai. Dia doa aja anak, memang duduk. Yang semuanya masih kode aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu, karena dia yang lebih dekat daripada anak. Iya, waktu apa sore apa dia itu. Ada lamunan enggak, ilmu petiha doang. Baru keserahan untuk dengan lain atau guru lain. Dan ini yang jarang kita sadari. Padahal inilah yang bermakna. Ilmu Fatihah luar biasa. Karena suatu satu rukun daripada sholat. Silakan. Ya, lalu tepuh-puhan si dengan pintu syarat Fatihah. 10 kali. 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 10
diundang dengan untuk tunas kudu perdeka. Nah itu lagi istimewa daripada perdeka. Silakan. Dan bersedekah 1.000 rupiah terpecah perdeka. Itu semua karena kita mengharapkan pahala dari bacaan Fatihah. Ya ampun, sekali-sekali terutama yang betul-betul bisa jadi kode miki sedena mantap kasih dengan lanjut kita sendiri melalui lisan yang musami ilmu Fatihah. Terus masalah kedua, apabila terjadi hilang mani, ini dalam begini. Masailatu zawalil mani, hilangnya mani atau penghalang. Bagi gambaran ayat dahula waktu sholat, yakni sementara dia telah masuk waktu atau waktu secara khusus, sementara waktu senu memang sudah diwajibkan untuk sholat, atau dengan senu bukan dengan kewajiban sholat, la tajibu alaihi sholat. Mungkin ya contoh dengan haid. Ini kenapa? Haid jamaah ini haid, tiba-tiba selesai dari ukuran masih ada waktu sekali di takbiratul ihram. Selesai dah haid oleh asar misal. Ini jamaah ini, ia kena gambaran. Mau laku wansa tahun selesai, engkau sukun darah ini masih ada waktu asar. Ande nunyi ukuran waktu niki ande di takbiratul ihram masih mau takbiratul ihram ukuran. Laku karena kan dia diberi kesempatan. Dia depan mumpung mandi, dia depan pokok bersisinan wajib ada kesempatan. Sekedar selesai haid baru ukuran arah asal nur sekali takbir dan dia takbir Allahu Akbar terus arah waktu maghrib. Lalu dia sudah selesai zaman ini berbeda. Oh, gambaran lamun menu model, iya waktu yang sembahyang ini karena selesai haid masih nara waktu asar. Musampe dia ya terkadang aneh 2 waktu dia kadang. Ya, kada selesai karena asar. Sampai tambah dan kada 2 waktu bikin zohor. Sampai antara zohor dan asar dia sakanggut jamak sembahyang kasar. Berarti jamaah ini lamun gambaran dia minta selesai bobo mandi jamaah ya boleh sembahyang maghrib. Wah selesai sembahyang maghrib ya boleh kada zohor kada asar. Karena baru dia selesai masih arah waktu asar. Nah ini harus sampai kita bila ketemu lagi bila tahu ke selesai. Yang boleh dalam kitab ini dijelaskan masalah turui, yakni masalah datangnya mani, baru masalah hilangnya mani. Semenuan juga namun masalah datangnya mani. Mau masalah datang mani, arti awal dimulai haid dari arah zohor. Laku le arah zohor niki masih waktu dia sembahyang lalu dia deman sembahyang karena lalin dewa. Ya pun dengan ini dalam arah waktu jarak-jarak di sembahyang baris begitu berdosa karena disebabkan ghafilin lalin. Laku tahun ini udah sembahyang jam sekian atau jam 2. Wanita pegawai tapi mungkin karena kesibukan mau tahu-tahu dan menjadi mainan mau sampai subuh. Artinya kan masih ada kesempatan di sembahyang oleh. Lalu dia jaga unik terbarang. Mau iya dia ingatkan. Bahkan di dalam kitab ini kita suruh waktu istighfar tuna sampun karena lalin. Oh iya dia ingatkan. Oh dia mau ada sembahyang zohor. Boleh ada ini zohor ini. Enak.
Ya kada zohor. Bagi apa ya? Asar ke kada. Karena ya waktu yang berurutan. Kanggo terjama, kanggo teka kasar. Walaupun dia mulai head, dia mau sembahyang waktu zohor namun. Ya zohor. Asar, lewat, pasang selesai. Ya pun jamaah ini sudah apik-apik harus ketahuan bila oleh mulai haid, bila oleh selesai haid. Nah, ini kita sekalian, insya Allah baru kita selesaikan kaitan tentang masalah. Sebenarnya juga dengan lisan dan kerek. Kenapa dengan dan kerek? Namun dengan arah halangan terus menerus jamaah sekalian, ia kalau baru ngesah wudhu apabila pada waktu. Contoh dengan kendaraan. Kalau kendaraan di walbi, terus dia ngesah wudhu dalam menerima arah waktu. Baru dia wudhu apabila pada waktu. Wudhu nyerah langsung sholat. Dan dia baru dan wudhu dia untuk sholat berikut, namun dengan istihadah, namun dengan tidak sakit, semua juga dengan terkerek. Sambil bawa dengan para terus menetes, tersugun dekene. Nah, berarti itu namun dengan seketerek terus menerus, ya sah memang diberikan rukhsah keringanan baru kanggo wudhu niat sah apabila ada waktu. Dan dia adalah tahun kanggo dengan samaran tiga akhiri waktu sholat untuk menunggu samaran jadikan connection. Lalu yang mulai berbuka, buku tuh. Nah, niki, lamun dengan tentara niki. Abang bicara, sampun le, makan kelas ini betul. Jamaah keketuaan menggelar mengingat dan nanya apa-apaan senang misin. Apabila netes, ya ada nara kondom ini dulu. Ada nara side tapi ada lapis dulu. Ya ampun, sebabnya lamun untuk dengan keterangan niki dapat di menara waktu bersih-bersih bungkus langsung wudhu langsung sholat. Salam bakal waktu sujud zarai dia baru jauh dulu. Malik semenua dominara waktu malik wudhu menolak. Nah niki karena itu harus diberikan rukhsah, diberikan keringanan ketika ada orang yang diberikan penyakit paranikah. Terus terakhir ada saleman sampai depan syarat sah sholat, yakni waktu sang ada sunat dalam udara kadang sholat yang berurutan sebelum tinggalin dia dulu. Terus lamun disebabkan karena tidak ada uzur. Lamun ada uzur didahulukanlah sholat waktu semula kadang sholat. Contoh ini misalnya kadang sembahyang zohor dan asar bila terdengar waktu maghrib, lamun de narakala segera dikata atau naraniga selain subuh kelembang selain subuh maka terus berjam-jam. Apakah seketika itu harus pada sholat subuh segera karena dinarakan mulai semata-mata karena alim itu ras hanya waktu siwa mau pada sholat subuh kita itu yang disebut dengan karena tidak ada uzur. Ketika ada uzur karena boleh banyak ada sebab uzur kanggo. Ketika ada uzur. Nah, misalnya ada zohor dan asar. Zohor asar ini yang kedua. Apakah saya sholat pada waktu itu dulu? Dia ketahui dulu. Waktu maghrib. Maghrib. Supaya maghrib dulu. Wasa selesai sholat maghrib, lanjutkan dengan kadar sholat zohor dan asar. Nah ini namun sunat harus secara berurutan.
Ya pun menara dengan kada sholat misal sembahyang sampai seminggu 10 jelo, ya pun sunnah mulai kada sembahyang niki secara berurutan oleh sholat zuhur. Kembali karena sembahyang zuhur no ya awal sholat yang pertama kali wajibkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulai sembahyang wajib sembahyang zuhur ini wansak turun mi'raj baginda Rasul ya di waktu zuhur. Kemudian namun di waktu subuh ini deman kewajiban karena dia ketahuan dari pegawai dan sembahyang baginda Rasulullah lain Jibril deman turun yang sangat nanti wansa arah zuhur tuntun malaikat Jibril ajah baginda Rasul sunnah mulai lamun menjadi dikata anggaran sembahyang mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan sunnah diawali dengan iqamat setiap kita bicara lebih dalam, lebih jelas di dalam kitab ini. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai kata terakhir, mari kita sama-sama untuk mengirim bacaan Fatihah. Pertama kita amat sawah tinggal dunia, keluarga famili sawah tinggal dunia, mudah-mudahan selamat dalam kubur, diterima segala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat kedua tempat keluarga famili sakit lalu terima rahmat berupa penyakit, mudah-mudahan dan banyak sehat lahir batin, mau gawe segala macam kewajiban tugas tanggung jawab selaku hamba Allah, baik sakitnya di rumah maupun di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya keluarga pemilik sarat randuan anak jadi sarat randuan le Makkah, Madinah, le Malaysia, le Brunei, le Thailand, Taiwan, dalam daerah luar daerah, mudah-mudahan keluarga pemilik sarat randuan diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, murah rezeki sahalal barokah, dijat umur belu kembali ke tanah air dengan selamat, kumpul dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah bersami sahadir maupun sadiman berkesempatan hajat baik kita segera dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan keafiatan, dimurahan rezeki sehalal barokah, dijat umur belu yang membawa barokah, bitaatillah. Mudah-mudahan yang musami pernah bernasib maupun yang belum bernasib ke tanah suci, mudah-mudahan nanti daerah baik bernasib untuk melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun dan bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhtim lana bis sa'adati ajalana wa haqqib bis
بزيادة أعمالنا وأكرم بالعافية قدوتنا وأوصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا وولنا واستر سجل عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وبدينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وقنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله. Sekian dan demikian atau sekian kurang lebih yang tunas maaf. Allahumma biqala ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.